Rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah betul-betul kita bersyukur pada hari ini ya. Semoga kita tambah sehat dan semoga seluruh persoalan terangkat oleh Allah satu persatu dan kita berada terus dalam lindungannya ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sesungguhnya sangat menarik ya kan. Kita harus memulai segala sesuatu dengan taubat. Taubat itu artinya kembali, tapi bahasa Arabnya kembali itu banyak. Raja'ah, kembali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi raja'ah itu, nah itu bisa juga berarti irtad atau murtad ya. Ada orang bawa map, melamar pekerjaan, ditolak semuanya. Kenapa? Perguruan tingginya, akreditasinya C. Wah, kembali ke rumahnya. Apa sih? Ya kan? Jadi negatif connotation kalau itu. Ada lagi taaba itu butaubah kembali. Tadinya tergelincir ke rel, dari rel yang benar, sekarang naik ke rel yang benar, itu namanya taubat. Nah, taaba itu butaubah, kembali kepada Allah ini. Nah, ini harus kita bedakan antara istighfar dan taubat. Selama ini kan masyarakat kita itu menganggap istighfar dengan taubat itu sama, padahal beda. Kalau istighfar itu artinya kita mengucapkan astagfirullah, saya keliru, astagfirullah, saya berdosa. Tapi kalau taubat itu menurut Imam Al-Ghazali itu ada 7 persyaratan seseorang baru bisa disebut bertaubat. Pertama adalah memang harus meninggalkan pekerjaan itu. Yang kedua, harus melantunkan, mengucapkan, mengikrarkan astagfirullah. Kalau perlu 100 kali, kata Nabi ya kan. Yang ketiga, ya, harus menyesal dalam hatinya. Ya Allah, kenapa ya saya melakukan perbuatan itu? Padahal aku sudah bertobat melakukan lagi. Tergelincir lagi dan tergelincir lagi. Yang keempat, bersumpah dalam hatinya, ini dosa terakhirku. Dan saya tidak akan melakukan seperti ini lagi. Yang kelima, ya, kita mengganti perbuatan jahat, dosa, maksiat itu dengan kebajikan. Beri anak yatim nafkah, beri makan 40 orang, atau bersedekah, berinfak jariah, karena itu juga bisa berfungsi sebagai penghapus dosa. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kembalikan barang-barang orang yang pernah kita ambil. Ya. Mungkin kita pernah nyolong, mungkin pernah kita mengambil sengaja hartanya orang. Kembalikan. Nah, jadi celakanya kalau kita korupsi. Dan bagaimana? Uang rakyat harus dikembalikan 300 juta itu gimana? Habis umur nggak bisa kembali itu. Maka itu bahayanya di situ. Dan yang ketujuh, mungkin pernah kita membicarakan aib. Mungkin kita pernah membohongi seseorang. Mungkin pernah kita memaki-maki. Dan mungkin pernah kita memfitnah seseorang. Datanglah minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini 7 persyaratan taubat menurut Imam Al-Ghazali. Baru seseorang itu baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang yang pernah kita sakiti itu mau wafat? Bagaimana kalau kita mengembalikan barangnya itu tidak ada lagi? Ya, entah pergi kemana. Nah, gampang kok. Ya, kirimkan pahalanya, masukkan ke dalam celengan. Ya Allah, semoga pahalanya ini diterima yang bersangkutan. Ya, semoga bangunan masjid yang kami ambil dari uangnya itu semuanya dipahalakan oleh yang bersangkutan. Itu antara lain solusinya. Sekali lagi, taubat ini sangat penting dalam kehidupan ini. Tanpa ada taubat, nggak mungkin ada anak tangga lain bisa kita daki. Karena taubat itu anak tangga yang paling basic yang kita gunakan untuk naik mendaki langit. Ya, nanti di atasnya taubat itu ada sabar. Di atas sabar itu nanti ada syukur. Di atas syukur nanti itu ada yang disebut dengan tawakal. Di atas tawakal nanti itu ada yang disebut dengan mahabbah. Di atas mahabbah nanti itu ada yang disebut dengan ma'rifah.
anak tangga menuju langit itu bertingkat-tingkatan banyak, dan anak tangga pertama adalah taubat. Kita jangan mimpi untuk naik ke puncak manakala kita tidak mengawali dengan taubat. Taubat ya bukan hanya astagfirullah, taubat itu adalah ada action di situ. Nah, saya berharap kepada kita semuanya para pemirsa, bulan yang paling bagus untuk kita bertobat ialah bulan suci Ramadan. Karena tempat lain yang paling bagus untuk kita bertobat itu adalah di padang Arafah ketika kita sedang menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang ini kan tantangan haji ini banyak nih. Belum lagi virus corona, juga daftar tungguan 40 tahun kita menunggu sekarang. Bayangkan begitu kita lahir anak kita itu langsung harus daftar. Nah, jadi inilah konsekuensinya memperebutkan satu tempat yang sangat sempit dengan jumlah populasi umat Islam yang semakin bertambah sekarang ini sudah luar biasa. Sudah sampai pada sekitar angka berapa itu sekarang ini ya. Kalau kita hitung itu sudah 1,8 miliar ya. Nah, jadi kita ingin betul-betul para pemirsa ya, mari kita memulai segalanya dengan taubat. Mulailah bertobat pada bulan suci Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan ini kita tidak mampu bertobat, jangan nunggu bulan-bulan sesudah Ramadan. Semoga bulan ini kita jadikan bulan pertobatan, kita kembali bayi seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Demikian adanya. Semoga Allah mengabulkan harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.